Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Ya, ini lagi di dalam suasana santai ya guys ya. Lagi pengen hirup udara segar malam ceritanya. Oh ini assalamualaikum lagi. Ya, ini saya sambil ngeliat komentar ya. Salah satu subscriber saya ada pertanyaan gini guys. Ini pertanyaannya menarik banget ya, menarik juga. Jadi ini berkaitan dengan Google AdSense ya guys ya. Jadi pertanyaan gini dari yang punya akun Syafi ya, Syafi. Nah, pertanyaannya gini. Jadi kemarin aku ada konten, ada video penjelasan masalah konten musik full album ya yang bisa dimonetisasi. Kemarin video sebelumnya kalau kalian selalu mengikuti channel Keluarga Kecil Aira. Nah, dalam pertanyaan kali ini nih ada pertanyaan guys. Jadi pertanyaannya, maaf agak menyimpang katanya. Pertanyaannya bang ya, saya punya channel yang dismonet. Nah ya, channel dia kena dismon nih ceritanya. Tapi udah punya AdSense kak, bang katanya. Dia udah punya Google AdSense, otomatis iyalah. Berarti kalau dia udah pernah monet, otomatis dia juga pernah punya Google AdSense-nya juga ya. Dan saya juga, ini ceritanya ya, dilanjut ya. Dan saya juga punya satu channel lagi nih. Jadi ceritanya dia punya channel lagi ya. Setelah channel yang dismon tadi dia punya, terus dia punya channel lagi ya kan. Nah, dan saya juga punya channel satu lagi yang sebentar lagi monet. Nah, channel yang satu lagi ini dia lagi merangkak nih ya, yang pengen monet. Bentar lagi katanya pengen monet katanya. Sedangkan channel yang tadi dia pakai itu kena dismon otomatis, tapi dia udah punya Google AdSense. Nah, ini pertanyaannya langsung masuk guys. Jadi kalau AdSense-nya saya punya, kalau AdSense yang saya punya, mungkin maksud dia kalau akun Google AdSense yang dia punya yang terkait dengan Google channel YouTube yang kemarin, yang pertama dia kena dismon. Nah ceritanya yang apa namanya, gimana ini, kalau AdSense-nya saya pakai ke channel yang mau monet ini. Oh maksudnya berarti dia punya Google AdSense nih yang tadinya channel dismon ya kan. Nah ada dia satu akun Google AdSense. Nah terus dia pengen kaitkan ke dalam akun channel yang pengen dia monet nih, yang bentar lagi katanya dia pengen monet katanya ya. Jadi pertanyaannya, uh, gimana bang? Ketemu gimana bang baik ya, dismonet juga atau tidak bang? Nah jadi pertanyaan, dismon lagi atau enggak tuh. Saya jawab ya, ini menurut aku bagus juga. Jadi simpelnya gini guys ya, simpelnya si orang ini, si subscriber saya ini, dia punya akun YouTube satu yang pertama ya, dia udah jalan. Otomatis dia udah punya Google AdSense dong, karena dia udah mendapat penghasilan juga kan. Nah, tapi akun YouTube tadi yang pertama tadi dia kena dismon nih. Nah, terus nasib Google AdSense-nya kan sayang banget kan. Akhirnya dia bentuk lagi, dia apa namanya, buat lagi channel satu lagi, dan kata dia bentar lagi mau monet. Nah pertanyaannya, apakah kalau dia pengen menggunakan akun Google AdSense ataupun pengen mengaitkan Google AdSense yang kemarin, yang terkait dengan channel yang tadi itu, yang pertama tadi dia pengen kaitkan ke dalam channel baru tadi, itu pertanyaannya apakah itu akan bermasalah atau enggak? Apakah channel yang udah nanti akan monet ini ya, yang akan monet nanti ada pengaruh nanti dismon lagi nggak? Nah itu simpelnya ya. Jadi pertanyaannya lumayan bagus juga ini, karena simple pertanyaannya, cuma banyak yang kurang paham juga di sini ya. Jadi pertanyaan seperti itu memang gitulah ya. Jadi jawabannya adalah nggak masalah, nggak masalah guys. Sebetulnya Google AdSense itu, akun Google AdSense itu nggak ada kaitannya sama YouTube ya. Memang kita harus mengaitkan Google AdSense itu ke dalam channel YouTube kita, cuma itu hanya pengaitkan untuk pendapatan aja. Jadi istilahnya Google AdSense itu, saya jelaskan dulu. Google AdSense itu adalah sebuah dompet atau sebuah wadah untuk hasil pendapatan kita dari YouTube gitu guys. Jadi kita cari uangnya di YouTube nih ya kan. Nah dari YouTube, uang YouTube tadi kita tampung ke dalam Google AdSense kita. Nah jadi seperti ini guys, simpelnya gini. Ini ada channel YouTube, ini ada apa namanya, akun Google AdSense ya. Kita punya dua channel lah ya, kita punya dua channel ya. Ini channel satu, ini channel 2 ya. Nah kita punya Google AdSense nih yang terkait dengan akun ini, otomatis kita udah punya dompetnya nih. Kenapa saya bilang ini punya dompet? Karena setiap satu orang lah ya, satu orang itu hanya disediakan satu Google AdSense. Karena Google AdSense itu
cukup satu alamat ataupun identitas ya. Ya, misalkan nama kita, nah, misalkan nama saya Arya gitu ya. Misalkan nama saya Arya itu sesuai dengan KTP misalkan ya. Nah, kemudian saya buat Google AdSense nih. Ini Google AdSense cukup disediakan cukup satu nama saya doang, Arya. Kalau saya pengen punya 2 Google AdSense bisa aja, cuma nggak boleh menggunakan nama sesuai saya juga, sesuai KTP saya. Jadi saya harus bisa menggunakan nama istri saya ataupun nama adik saya ataupun nama anak saya gitu ya. Jadi nggak bisa dari satu orang itu kita nggak bisa punya 2 AdSense. Bisa juga tapi dengan beda identitas lagi. Nah, itu artinya Google AdSense ini cukup satu orang aja. Nah, kembali lagi ke dalam topik pertanyaan tadi, channel yang tadi kan ada 2 nih. Yang pertama udah dismount ya kan, udah pernah monet tapi dismount. Kemudian yang pertama dia bangun lagi. Nah, karena mungkin dengan alasan pengen nunggu surat Google AdSense atau nunggu pinnya agak lama lagi kan sayang juga harus ngumpulin $10 pertama, harus nunggu waktu dapat surat AdSense juga ya kan. Nah, ini orang bener nih, ini orang bener. Mendingan karena orang ini udah punya Google AdSense, mendingan pakai Google AdSense yang udah ada aja ya. Ini Google AdSense ini aja yang udah ada. Jadi meskipun dia buat ini baru satu channel dia buat lagi. Kalau dia buat lagi 2 atau 3 channel lagi, mau kaitkan ke dalam Google AdSense ini pun nggak masalah. Jadi jawabannya adalah itu nggak masalah guys. Ya, yang bermasalah itu channelnya. Kecuali channel YouTube kita itu kena suntikan apa ya istilahnya bermasalah kayak semacam waktu zaman rame-ramenya main VPN gitu kan. Nah, itu sangat berbahaya. Ketika channel YouTube kita ini bahas masalahnya dulu ya. Permasalahan yang akan berdampak ke dalam Google AdSense itu ketika channel YouTube kita, misalkan salah satu channel YouTube kita yang tadinya kita main VPN ya. Nah, karena dulu saya pernah sempat main VPN juga. Salah satu channel YouTube kita terkena terdeteksi ya, istilah terdeteksi bermasalah dengan permainan VPN tadi. Kemudian channel kita terkena dismount bahkan kena ban. Nah, itu akan ada masalah dengan AdSense-nya juga ya. Karena dari YouTube juga kalau misalkan ada permasalahan seperti itu udah sadis banget istilah masuknya gitu kan. Jadi kalau misalkan pertanyaan seperti ini aman-aman aja guys. Kalau kalian orang ada ya salah satu tim saya juga kena dismount ya kan, salah satu channelnya kena dismount, terus dia bangun lagi channel YouTube lagi kan, dia menggunakan AdSense yang sama yang tadi dia baru buat dengan channel dismount tadi ya, itu aman-aman aja nggak masalah. Maupun berapa banyaknya channel YouTube kita, ketika kita kaitkan dengan satu AdSense itu nggak masalah ya. Yang penting yang tadi jangan sampai permasalahan dismount tersebut kenapa gitu. Itu jawabannya Mas. Jadi buat Mas siapa ya tadi ya, Mas Asyafi. Nah, buat Mas Asyafi ini ya mana-mana aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalkan terkena dismount nggak apa-apa, orang yang bermasalah channel YouTube-nya bukan AdSense-nya ya, aman. Kalau pengen terusin aja, kaitin aja sama AdSense yang tadi udah jadi tadi ya, karena satu orang itu cukup satu AdSense ya, nggak boleh kita misalkan punya 2 AdSense itu tetap harus menggunakan identitas lain, bisa menggunakan identitas istri atau siapa gitu nggak boleh. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi pertanyaannya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Teman-teman juga yang pengen bertanya, kalian bisa isi komentar di sini. Kalau pertanyaan kalian bisa menarik, bisa mengundang saya untuk dibahas di dalam sebuah video yang akan saya tampilkan dalam Keluarga Kecil Aira ini, kalian boleh isi komentar ya. Satu lagi buat teman-teman juga yang pengen ikut les privat YouTuber pemula ya, terutama ini bukan kelas ya, sekali lagi saya bicarakan ini bukan kelas, ini hanya les privat aja. Les privat itu beda sama kelas ya. Kalau les privat itu bisa langsung secara real ya ke saya, pembahasan tergantung semua channel, permasalahan channel atau pengen membentuk sebuah channel YouTube, bimbingan dan lain sebagainya. Dan juga buat para netizen juga nih ya yang selalu berkomentar muncul misalkan istilahnya ini subscriber baru 7.000 udah buka kelas, nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting channel ini memang saya utarakan khusus untuk tutorial aja ya, ini tidak terpatok untuk ke apa ya istilahnya mencari sensasi buat banyak subscriber dan lain sebagainya gitu. Saya rasa juga penghasilan di sini juga ada cukup lumayan juga, cuman saya lempar ilmu saya ke channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Karena channel YouTube saya nggak cukup satu ini aja guys ya. Saya masih banyak lagi yang difokuskan, tidak hanya di sini aja gitu. Makanya ketika saya ilmu YouTube saya dimulai dari tahun 2012 lalu gitu. Nah, saya lempar ke dalam channel YouTube ini, itu pada intinya. Saya kalau misalkan untuk subscriber nggak masalah ya. Untuk subscriber kalian bisa menilai ya dari cara pembahasan saya dengan channelnya gitu. Channelnya baru segini tapi pembahasannya gimana, nah gitu.
Kalian bisa nilai sendiri. Pembahasan dari channel yang umur 7.000 subscriber gitu kan, harus bisa membandingkan cara berbicaranya, cara penyampaiannya gitu. Harusnya bisa menebak sana ya. Oke, gitu aja deh. Yang buat pengen ikut les privat sama kita di sini boleh ya. Untuk pendaftarannya gimana? Gampang banget. Kalian cukup sediakan registrasinya cukup 100.000 aja, dan ini cukup sekali bayar aja guys. Nggak ada biaya bulanan-bulanan kayak orang sekolah, nggak ada gitu. Itu juga hitung-hitung buat ngopi saya sambil ngajarin kalian ya, gitu aja. Yang pengen ikut les aja boleh. Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe dan yang udah gabung sama les privat sama kita di sini juga. Mudah-mudahan kita bisa berangkat sukses semua ya. Terima kasih banyak. Salam hormat, tetap semangat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.